Horas, Salam Reformanda, Masiha Holongan. Kristus bangkit soraka, haleluya. Bumi sorga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Roma 6 ayat 6-11. Kita patut memuliakan Kristus yang telah bangkit. Di dalam kematian dan kebangkitannya, keselamatan, hidup dan kebangkitan kita berada. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan penuh dengan belas kasih, Engkau memuliakan anak-Mu, Yesus Kristus, dengan membangkitkannya dari kematian. Hidup dan kebangkitan Kau sediakan di dalam Dia, yang adalah pengharapan kami. Anugerahkanlah kepada kami iman untuk senantiasa menggantungkan hidup kepadanya yang telah bangkit dari kematian. Kami mohon di dalam nama Yesus Kristus anak-Mu. Amin. Diamlah Engkau ya Tuhan bersama dengan kehadiran-Mu bersama kami. Jauhkanlah tipu daya iblis dari kami, dan peliharalah kami dalam damai. Berkat-Mu kiranya senantiasa tinggal atas kami. Kami mohon di dalam Yesus Kristus anak-Mu. Baiklah kita memuji Allah. Syukur bagi Allah. Renungan kita pada hari ini bertema perjalanan pada hari Minggu, yang diambil dari Lukas 24 ayat 13-35. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seseorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus, orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati
bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia, dan pada waktu itu ia memecah-mecah roti. Pada hari kebangkitan Yesus, 2 orang pengikutnya sedang berjalan menuju desa yang bernama Emmaus. Yesus berjalan bersama mereka, tetapi kedua orang itu tidak mengenalnya. Ketika orang asing itu bertanya apa yang mereka diskusikan, mereka berhenti dan heran melihat orang dari Yerusalem yang tidak mengetahui apa yang terjadi di sana. Mereka berbicara tentang seorang nabi yang penuh kuasa, Yesus. Mereka mempercayainya sebagai Mesias. Mereka juga berbicara tentang akhir yang mengerikan atas nabi itu, tentang imam-imam yang menyerahkannya untuk disalibkan. Mereka berkata bahwa mereka kecewa atas dia yang akan menebus Israel mati, dan juga berbicara tentang perempuan-perempuan melaporkan tentang malaikat di kubur Yesus. Setelah membiarkan mereka mengeluarkan semua kesedihan dan duka citanya, Yesus mulai membuka misteri. Mereka segera percaya Mesias, tetapi mereka dihambat oleh penderitaan yang dinubuatkannya dan yang dikatakan oleh para nabi. Kristus telah menebus dosa. Hanya dengan demikian dapat memasuki kemuliaan yang telah diharapkan oleh orang Yahudi sejak lama. Sesampainya di Emmaus, Yesus duduk makan bersama mereka. Dia memberkati dan memecah roti. Ketika dia memberikan kepada mereka, mata mereka terbuka untuk mengenalnya. Kemudian dia lenyap dari penglihatan. Mereka berkata satu kepada yang lainnya, bagaimana hati mereka berkobar-kobar oleh iman yang baru, kepastian dan sukacita ketika akhirnya mereka mengerti karya Mesias. Kemudian mereka kembali ke Yerusalem untuk memberitahukannya kepada murid-murid yang lainnya. Mereka menyapa dengan teriakan, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Dan mereka mengisahkan kisah mereka dengan Yesus yang telah bangkit. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau bersedia mengajar murid-murid-Mu dan kami tentang penebusan yang Kau lakukan untuk membebaskan kami dari dosa-dosa kami. Terimalah sukacita dan syukur kami. Amin. Raja mulia, haleluya, kita selamat olehnya, haleluya. Di mana jayamu, haleluya, kubur mana kuasamu, Marilah kita berdoa dengan doa Bapa kami.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Allah yang Maha Kuasa dan penuh belas kasihan, Bapa, Anak, dan Roh Kudus memberkati dan memelihara kita. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.